Saat gue maju jadi pemimpin ya gue harus menerima konsekuensi apapun itu ya, cemoohan, hinaan, bahkan hal-hal yang bikin lu itu tiap hari kepikiran gitu. Bukan untuk sekedar marah-marah atau sekedar nunjukin taji lu di situ bahwa kalau lu itu sebagai pemimpin atau apa. Saat ngadepin suatu masalah itu ya kadang kita juga butuh saran-saran dari orang gitu. Jangan anggap kalau di saat lo jadi pemimpin, lo itu nggak butuh saran dari orang. Itu salah sih menurut gue. Karena kita itu hidup di dunia sosial gitu loh. Kegiatan gue ya sehari-hari, gue kuliah. Kadang juga enggak sih sebenarnya. Soalnya jadwalnya nggak tiap hari gitu loh. Jadi kegiatan gue intinya kuliah. Tadinya gue kerja cuman karena dipecat ya. Jadi nggak kerja lagi. Gitu sih. Oh iya, gue disuruh ini ya ngejelasin gue berorganisasi ya. Iya. Jadi gue dulu di tahun 2022 gue pernah menjadi ketua pelaksana salah satu festival film yang ada di Lampung. Terus gua juga sekarang itu menjadi ketua umum salah satu organisasi di salah satu kampus yang ada di Lampung. Kadang memang dari semua pemimpin punya sifatnya masing-masing ya. Mereka punya apa ya, jiwa kepemimpinannya yang berbeda-beda. Terus kalau untuk ketakutan gua nggak dipandang sebagai pemimpin gitu. Itu juga sempat kepikiran kalau untuk ada hal-hal yang begitu, karena memang jujur gue terlalu nyantai. Terus juga gue udah capek sih sebenarnya kalau untuk tipikal yang lo ini gini harus marah-marah, lo harus ngotot, harus apa. Itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh penting untuk sebuah pemimpin ya, apalagi di organisasi. Bukan untuk sekedar marah-marah atau sekedar nunjukin taji lu di situ bahwa kalau lu itu sebagai pemimpin atau apa. Cuman kayak gitu memang penting karena ada memang yang beberapa orang-orang di organisasi itu harus digituin dulu baru dia mikir gitu loh. Jujur kalau gua punya cara gue sendiri yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain lah. Kalau gua memang tipikal anak yang nyantai, santai aja. Cuman kadang ngomel juga sih sebenarnya. Ngomel dalam artian gue bukan marah, gue merhatiin anak-anak gue itu sendiri. Untuk mereka nanti mandang gue sebagai pemimpin atau enggak, ya urusan mereka gitu loh. Soalnya gue anggap gini, sebuah pemimpin itu memang dipandang dari cara kepemimpinan dia. Dia bisa ngebawa orang-orang atau nggak bisa gitu, ngedirect orang-orang yang ada di bawah dia. Dan juga pemimpin itu dipandang dari cara dia bertanggung jawab. Ketika misalkan lu sebagai anggota lah di organisasi gue, dan lu terlalu nyantai sama gue, ya gue nggak masalah karena memang kita di situ bukan dituntut pekerjaan atau apa. Kalau gue nyantai aja, yang penting orang ketika ngelihat gue terlalu santai sama anggota gue, dia orang ngeliatnya gue bukan sebagai pemimpin tuh, tapi gue nunjukinnya dari sebesar apa tanggung jawab gue di nantinya terhadap anggota-anggota gue. Berpikir secara jernih itu penting ketika ada suatu masalah. Di saat one moment ada suatu masalah, di saat misalkan contoh kita lagi menjalankan program kerja kita masing-masing, contoh ada masalah tuh, ya ada teman-teman gue yang lain ya udah gue nggak gupek dulu. Memang pertama awal-awal gupek, terus gue berusaha menyingkir dari keramaian, gue berusaha berpikir jernih. Setelah gue dapet apa solusinya, baru gue sampein ke anak-anak gue. Saat ngadepin suatu masalah itu ya kadang kita juga butuh saran-saran dari orang gitu. Jangan anggap kalau di saat lo jadi pemimpin, lo itu nggak butuh saran dari orang. Itu salah sih menurut gue. Itu otoriter banget sih jadinya. Karena kita itu hidup di dunia sosial gitu loh. Harus ada saran-saran dari kawan juga. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Evaluasi itu penting untuk kita ke depannya. Jujur ya, kadang berpikir kita jadi pemimpin itu memang kadang kita berpikir, wah kayaknya gue nggak cocok jadi pemimpin. Di suatu momen memang kita berpikir gitu. Kita harus percaya sama apa yang orang-orang percayain sama kita gitu. Ketika orang lain aja percaya sama kita, kenapa kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri? Gue juga sempat berpikir yang kayak, oh iya juga ya, apa gue mengurungkan niat gue jadi pemimpin gitu kan. Tapi di dalam hati kecil gue tuh pengen, walaupun dari cara memimpin gue yang beda, dari cara memimpin gue yang nyantai, jujur gue pengen diakuin sama orang gitu loh. Dan kalau untuk inovasi, gue lebih kayak pengen nunjukin aja kalau misalkan memang ya gue di sini bisa dan gue di sini bertanggung jawab gitu. Di saat gue maju jadi pemimpin ya gue harus menerima konsekuensi apapun itu ya, cemoohan, hinaan,
Bahkan hal-hal yang bikin lu itu tiap hari kepikiran gitu loh. Contoh di saat gua jadi ketua pelaksana, itu tuh hari-hari gua tuh kayak apa ya lu, kayak gua bangun tidur, gua punya tanggung jawab besar gitu loh. Gua punya tanggung jawab yang kalau misalkan gak dilaksanain, wah ini ancur-ancuran banget nih. Kadang yang bikin gua tenang itu, oh ya karena pilihan gua sendiri, karena gua yang udah berani di sini, ya itu patut diapresiasi lah. Menurut gua kalau untuk orang-orang yang takut maju, coba aja dulu sih menurut gua. Kayak lu belum tahu, ya memang kita belum nggak bakal tahu hasilnya bakal gimana. Cuman di saat kita itu berani, bakal ada imbalan buat orang yang udah berani mencoba menurut gua. Karena itu yang gua rasain sih, itu yang gua rasain. Ada bayaran yang timpal lah. Walaupun itu menurut orang-orang ya biasa aja, cuman ada kepuasan di hati sendiri gitu. Percaya aja sih, lu harus percaya sama jalan lo dan jangan ilangin pemikiran lu lari datang jawab. Itu malah bakal ada mimpi buruk lainnya yang timbul di saat lu lari datang jawab. Jadi untuk calon-calon pemimpin apapun itu, ya contohnya pemimpin keluarga ya kan, ketika lu punya anak, lu lari datang jawab lu, ya lu dosa men. Ya kalau gua maju aja dulu, berani aja dulu, bakal ada bakal ada bayaran ketika lu berani gitu. Walaupun di saat lu jadi pemimpin lu nggak banyak inovasi, nggak banyak perubahan, ada di bawahan lu, yang ada di anggota lu, yang ada di organisasi lu, nggak banyak perubahan. Cuman ketika lu berani, yaitu menurut gua udah sebuah perubahan gitu loh di hidup lu gitu.